صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. دستوركم يا أهل الدرك يا أهل الباطن يا أهل النوم ويا أهل النور بجاه وببركة الأولياء والشهداء والصالحين وحسن أولئك الرفيقا. أما بعد. Pertama-tama puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta salawat dan salam teriring pula kehadiran Nabi yang tercinta, Nabi yang mulia, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Yang saya hormati Sahibul Hajah Masjid Jabal Nur, Bapak Imam, Ketua Badan Ta'mir Bapak Alwan. Yang saya hormati pula Ibu Camat Kecamatan Maisa, Ibu Lurah Kaki Duran 1, Bapak Imam Al-Muhajirin, Bapak Wakil Imam Darussalam, Darul Ulum, sahabat saya yang kita sudah kenal semua, Bapak Ustadz Latif Tahir. Semoga beliau dan yang lainnya diberi kesehatan. Dan yang saya istimewakan dan sangat istimewa di atas yang istimewa, Bapak Soeharto Bolotio, karena beliau memandu 2 acara sekaligus sebagai pejabat dan MC luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah Masjid Jabal Nur yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Kalau dilihat dari wajah-wajah yang ada sekarang ini, luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Berarti Ramadan dan tarawihnya diterima Allah. Dari mana Ustaz tahu? Dari Kining. Orang bilang Kantara di Kining. Kalau Kining dia begini berarti gagal puasa. Kalau Kining dia tak buka berarti mantap puasa. Alhamdulillah. Tadi Ketua Badan Ta'mir Pak Alwan sudah jelaskan tentang halal bihalal. Jadi singkatnya begini Ibu. Halal itu bahasa Arab, ya, bukan bahasa daerah. Halal bahasa Arab. Kenapa dipakai istilah halal bihalal? Artinya halal dengan sesuatu yang halal. Kenapa disebut halal dengan sesuatu yang halal? Karena ada istilah begini Ibu. Sudah kita maafkan pada dia, tapi kita tidak bisa lupa. Nah, makanya ada halal bihalal. Engkau maafkan dia dan lupakan pula kesalahannya. Jadi paham? Halal itu ada 4 artinya Ibu. Yang pertama, halal artinya mencairkan apa yang membeku. Yang kedua, membuka simpul-simpul tali. Dalam bahasa Manado, buka tali melimbuku. Itu halal artinya. Yang keempat, menyambung apa yang terputus. Yang ketiga, yang keempat disebut dengan apa? Mengumpulkan apa yang bercerai-berai. Itu kata halal. Jadi halalun bihalalin artinya jangan sekedar engkau sanggup memaafkan tapi kau tak mampu untuk melupakan. Berarti Anda belum berhalal bihalal. Baru berhalal namanya. Paham Pak? Sekarang saya tanya sama ibu-ibu. Ibu-ibu pilih mana? 500 juta campur saki-saki, 50 tahun nyena apa-apa tapi sehat-sehat. Pilih mana? Yakin? 500 juta. 500 juta campur saki-saki dengan 50 tahunnya ada apa-apa tapi sehat-sehat. Pilih mana Ibu? Jujur, jangan ada dusta di antara kita. Baik, akhir bulan belum cair. Tukang kredit di muka rumah 500 juta saki-saki atau kenapa begitu Ustadz? Itulah kehidupan dunia dan demikian persiapan menuju akhirat.
Di dunia kita butuh duit, di akhirat kita butuh doa. Jadi kalau di dunia orang baku rampas cari sesuatu yang namanya duit, karena dengan duit dia mampu mempertahankan kualitas hidupnya. Tapi di akhirat tidak ada lagi yang namanya sakit, apalagi derita. Yang ada hanya satu, pembalasan. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia tempat engkau menanam, dan di akhirat tempat engkau menuai. Maka jangan salah tanam ibu, jangan salah tanam bapak. Anda tanam maimosa di dunia, maka babataria di akhirat. Tahu maimosa? Generasi Z sudah tidak tahu itu maimosa. Maimosa itu tuh rumpu baduri, kalau injang itu cabut satu-satu dia peduri dari kaki. Berikut, saya ingin tanya kepada ibu-ibu lagi. Ini ibu-ibu paling bagus sekali ditanya-tanya. Ibu, kalau seandainya ibu-ibu melihat ada orang tenggelam, baru dia berteriak begini, tolong, tolong. Kira-kira ada orang datang baru bilang begini sama orang yang tenggelam. 500 juta di tangan kanan, papang di sebelah kiri. Dia pilih yang mana ibu? 500 juta. Kenapa pilih papan? Kenapa di saat manusia tenggelam 500 juta tak punya arti dan nilai apa-apa, sebilah papan mampu ia pilih dengan pasti? Karena seperti itulah kehidupan nanti kita di alam kematian. Kita tidak berharap dunia dan segala isinya, namun secuil doa dari saudara kita yang ikhlas itu lebih kita butuhkan daripada segudang emas yang berhimpun di atas dunia. Kehidupan di dunia, jangan perbanyak musuh, apalagi mencari musuh. Karena kalau Anda banyak musuh, Anda akan dicaci maki walaupun sudah berkalang tanah. Kejahatan Anda akan disebut-sebut oleh mereka yang masih ingat tapi tidak bisa melupakan. Bisa paham bu? Berhalal bihalal bukan sekedar memaafkan tapi mampu pula melupakan. Bisa paham bu? Makanya dalam Al-Quran, mana kita pe istri? Cinta, coba bilakan tisu. Kita bilang pakai TP istri pak. Dia nak bilang papa panitia. Kalau di rumah Bu Camat, sudah tidak panggil sayang, cinta. Siapa? Nya sana. Berikut. Sampai di mana tadi? Bukan sampai istri. Tadi. Sampai di mana tadi? Nah, memaafkan dan melupakan. Anda dalam Al-Quran yang saya maksudkan tadi itu ada disebut ikhlas, disebut dengan orang yang ikhlas namanya mukhlis. Apa ibu? Mukhlis. Tapi Quran juga mengatakan di samping mukhlis ada mukhlas. Tentu ibu-ibu kaget. Apa ini mukhlas? Ya. Kalau mukhlis, orang yang ikhlas, syaitan berkata kepada Tuhan, kalau cuma ikhlas, berangkat dia. Target operasi. Tapi apa kata iblis kepada Tuhan saat ia dikutuk? Ia berkata, Tuhan akan kusesatkan Adam dan anak keturunannya, illa min ibadikal mukhlasin, kecuali dari golongan hamba-hambamu yang mukhlas. Apa ibu? Mukhlas. Kalau mukhlis, Quran mengatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka manusia diperintahkan kecuali berikhlas diri. Tapi kalau mukhlas berbeda. Saya kasih contoh. Saya datang kepada Ibu Camat. Ibu Camat, karena Ibu Camat ini terkenal orang dermawan, suka menolong. Ibu Camat, saya mau pinjam uang Ibu Camat 1 juta karena anak saya mau mendaftar di perguruan tinggi. Ibu Camat bilang ini 1 juta. Saya bilang Ibu Camat minggu depan saya ganti. Oke,
Tidak berselang lama kemudian datang Ustadz Abdul Latif Tahir, Ibu Camat, saya mau pinjam uang 1 juta. Karena saya punya rumah ada mau perbaiki sedikit. Ibu Camat karena orang dermawan, kasih 1 juta. Kata Ustadz Abdul Latif Tahir, Ibu Camat, minggu depan saya ganti. Ternyata setelah berselang 1 minggu kemudian, orang baku dapat dibok di pesta. Ibu Camat ada hadir, Ustadz Latif ada hadir, saya ada hadir. Oke. Kemudian saya berusaha menghindar. Allah, Ibu Camat, doi burung ada ini, habis. Ibu Camat lihat ke saya, Ibu Camat bilang, oh Pak Ustadz mari. Tapi Ibu Camat tidak ingat kalau minggu lalu ada kasih pinjam duit. Ustadz Abdul Latif Tahir datang. Selamat siang Ibu Camat. Siang Ustadz, mari. Ibu Camat masih ingat. Puji Tuhan. Dapat lagi 1 juta. Tapi rupanya Ustadz belum siap. Siapa yang ingat siapa? Ibu Camat tidak ingat uang yang dia beri ke saya. Sedangkan Ibu Camat ingat uang yang diberi pinjam kepada Ustadz Abdul Latif Tahir. Mana yang bagus? Yang lupa atau yang ingat? Yang lupa. Kalau yang lupa siapa yang untung? Jawab. Yang berpinjam. Itu makanya banyak sekarang kredit macet. Tahu berpinjam, tahu kasih pulang. Betul tidak? Nah, tapi bukan itu yang kita bahas. Yang kita bahas adalah lupanya Ibu Camat inilah yang membuat syaitan tidak bisa membisikkan di hati Ibu Camat. Ibu masih ingat di minggu lalu? Ibu bilang yang mana? Tempo apa? Siapa? Ulang setan bilang lagi, masa Ibu Camat ada lupa? Dia datang begini. Nyanda. Jadi Ibu Camat punya keikhlasan tidak berubah dari hatinya. Sekalipun bisikan syaitan berulang-ulang. Tapi yang sama Ibu sama Ustadz Latif, Ibu Camat ingat. Setan bilang, Ibu dapat lihat serupa mau menghindar dia. Ibu Camat bilang, iyo Kang dapat lihat serupa begitu. Disinilah berubah niat. Makanya Quran menamakan yang ikhlas, yang memaafkan tapi tidak melupakan, mukhlis namanya. Sedangkan yang mampu memaafkan dan melupakan, mukhlas namanya. Paham Bu? Mari kita baca doa makan. Kepala lapar semua ini. Mana mau pilih? Kasih cepat atau doa makan? Kalau kasih cepat berarti nyenak makan. Kalau baca doa makan berarti sudah ada ceramah. Baik, yang terakhir. Yang terakhir ya. Sebagai seorang manusia, di luar konteks sebagai orang beragama, sebagai seorang manusia, tidak ada satupun manusia di muka bumi ini mampu hidup sendirian. Sekalipun dia tercipta hanya seorang diri seperti Nabi Adam. Tuhan menciptakan Nabi Adam seorang diri, tapi disitulah jiwa sosialnya mulai bergerak. Dia minta kepada Tuhan agar Allah memberikan dia pasangan hidup. Berarti saling membutuhkan sesama manusia. Jangan saling pandang enteng. Anda hari ini merasa di atas, tapi ingat matahari tetap terbit di arah timur, terbenam di barat, tapi berganti cerita dan riwayat manusia yang hidup di pagi hari dan terbenam di sore hari. Jangan baku pandang enteng. Saling baku hormat. Kalau tidak ada di hati kita saling pandang enteng, maka yang ada saling menghormati. Dari penghormatan inilah kapan-kapan kita butuh, kita tidak punya halangan untuk mendatangi saudara kita yang punya kemampuan. Tapi kalau hari ini Anda menciptakan permusuhan, apalagi Anda menyebarkan sesuatu yang tidak benar, itu namanya fitnah. Sedangkan sesuatu yang benar saja kita sebarkan atau kita ceritakan, Nabi mengatakan itu ghibah namanya. Dan kalau tidak benar, fitnah namanya. Dalam Islam, orang yang berghibah, menceritakan sesuatu yang tidak disukai oleh saudaranya walaupun benar, Nabi mengatakan al-ghibatu asyaddu minaz zina, dosa ghibah lebih dahsyat daripada Anda berzina, kata Nabi. Apalagi kalau Anda menyebarkan fitnah. Sebagai penutup ada cerita. Seorang murid datang kepada seorang guru. Guru,
Kenapa fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan? Saya ingin tahu jawabannya. Kata sang guru, oh gampang. Ngana pulang ke rumah, ambil bulu-bulu ayam, kemoceng, tahu tuh bulu-bulu ayam? Yang dia kasih bersih debu. Ngana bawa kemari itu bulu ayam, kau ngana bawa itu namanya kantong. Sesudah sampai di depan guru, guru bilang kau cabut bulu ayam satu-satu, masukkan ke kantong dan kau pergi di atas gunung yang di depan sana. Setelah sampai di atas gunung, bila angin bertiup dari berbagai arah, kau buka kantong itu dan biarkan bulu-bulu ayam berterbangan sesuai dengan kemana arah angin membawanya. Dia lakukan. Sampai di atas gunung, buka kantongnya, datang angin timur, angin barat, utara, dan selatan, maka bertebaranlah bulu-bulu ayam tadi. Kemudian setelah tidak tertinggal satu helai pun, dia kembali kepada sang guru dan berkata, guru, selesai sudah apa yang kau katakan. Sekarang apa jawabannya? Kenapa fitnah lebih kejam daripada pembunuhan? Gurunya bilang, ini dia jawaban. Ngana balik ulang ke tempat tadi, pengkumpul ulang itu bulu-bulu ayam yang tak ambor-ambor. Dia haga begini Pak Guru, rasa saya semua pukul tuh guru tuh dia. Dia bilang, mana mungkin saya bisa mengumpulkan apa yang sudah berterbangan. Kata guru, seperti itulah fitnah bila kau sebarkan. Kau mampu menyebarkannya, tapi kau tak sanggup mengumpulkan kembali. Dan setiap helai itulah dosa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.